kabarnya senang banget loh teman-teman. Tahu nggak kenapa? Ih, coba deh lihat, aku punya mainan baru. Tuh, ada si imut kecil cantik sekali. Teman-teman, dia tuh baru dikasih sama mamaku. Aku kasih nama dia Lola. Namanya siapa? Lola. Iya, aku senang sekali dapat boneka lucu. Teman-teman, kira-kira menurut kalian Lola itu cocoknya tinggal di rumah yang mana ya? Lihat deh, aku punya 2 mainan rumah-rumahan. Yang satu yang ini, yang besar, dan yang satunya yang itu, yang kecil. Menurut kalian, dia cocoknya di rumah yang mana ya? Apa? Yang kecil? Aku nggak yakin. Kepalanya aja mungkin nggak masuk ya? Iya, betul yang besar. Lola, kamu mau masuk rumah yang besar atau yang kecil? Yang besar katanya teman-teman. Betul, yeay. Oke, aku main sama Lola dulu ya. Dadah. Halo anak-anak, selamat datang di ibadah kita hari ini. Hari ini siapa yang tahu kita akan beribadah merayakan yang kemarin, yang hari Kamis, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kita mau bersukacita bersama dan beribadah bersama. Mari kita menyanyi satu lagu pujian pembuka, Bapa-Ku datang padamu. Anak-anak, yuk kita sambil sikap berdoa, lipat tangannya, dan kita nyanyikan bersama-sama pujian ini ya kepada Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita bersyukur, maksudnya berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati anak-anak dengan hari yang baru. Hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Sekali lagi kita mau nyanyi ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
anak-anak, ikuti Bunda, kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan dengan sukacita bersama-sama. Tepuk tangan ya, yang semangat. Siap? Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau Yesus kehidupanku. Tepuk tangan. Tepuk tangan lagi di atas. Kita mau percaya Tuhan Yesus penyelamat sukacita kita. Percayalah. Yuk kita menyanyi lagi. Yesus semakin bertambah, semakin besar di dalam diri kita. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah,
saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tuhan Yesus mau kita menjadi semakin seperti Tuhan Yesus, semakin baik seperti Tuhan Yesus. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yeay. Oke anak-anak, dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita Alkitab ya. Siap? Oke, anak-anak ikutin kata-kata Bunda. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Bantu kami semakin kenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Anak-anak, bagaimana tadi video cerita Alkitab yang sudah kita dengarkan bersama-sama? Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya. Setelah Tuhan Yesus mati di salib, dia bangkit karena dia Tuhan yang berkuasa. Kemudian setelah 40 hari, apa yang terjadi teman-teman, anak-anak? Apakah Tuhan Yesus tetap bersama dengan para murid di bumi ini? Tidak, dia terangkat ke surga. Dilihat oleh para murid-murid. Dia naik ke surga, menembus awan-awan, dan tidak terlihat lagi oleh para murid-murid. Wah, anak-anak, itu adalah kisah yang luar biasa. Nah, anak-anak, Bunda mau ingatkan lagi ya, kisah tentang mulai dari peristiwa Paskah sampai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang ini Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Ya, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak salah, tetapi Tuhan Yesus menggantikan hukuman yang harusnya diterima oleh orang-orang berdosa seperti kita semua, digantikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap manusia. Tapi dia tidak mati terus-terus. Pada hari ketiga, Tuhan Yesus sudah bangkit karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia mengalahkan maut. Lihat gambarnya. Kuburnya sudah kosong dan batunya sudah terguling. Lalu setelah itu, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita nanti, di surga nanti. Tuhan Yesus mau di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berada. Anak-anak tahu tidak? Surga itu adalah tempat yang sangat indah. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada orang yang sedih, yang menangis, tidak ada orang yang jahat. Semuanya baik. Di sanalah nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi, dia akan menjemput kita untuk tinggal bersama-sama dengan dia di surga.
Tapi sekarang kita masih di bumi. Mungkin kita bisa lama hidup di bumi ini. Dan Tuhan mau selama kita ada di bumi, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi saksi untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Nah, itu tadi cerita kita dari Alkitab untuk hari ini. Anak-anak, mari kita bersuka cita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari hukuman kekal, yaitu hukuman di neraka. Sangat mengerikan. Tapi Tuhan telah memberikan jalan keselamatan untuk semua yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian cerita Bunda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, terima kasih sudah beribadah hari ini. Hari yang spesial kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, terima kasih untuk ayah bunda, papa mama, oma opa yang mungkin menemani anak-anak beribadah hari ini. Bunda mau tanya, siapa yang nanti mau berada di surga bersama Tuhan Yesus? Yeay, kita semua mau ya. Kita semua mau tinggal bersama Tuhan Yesus suatu saat nanti. Nanti rumah kita yang ada di bumi ini bisa rusak. Seperti mainan rumah ini, itu bisa rusak. Rumah kita yang sekarang itu semua bisa rusak. Dan satu saat kita akan dibawa Tuhan pergi ke tempat yang indah sekali. Namanya apa tadi? Di surga, tempat Tuhan Yesus berada. Meskipun Tuhan Yesus katanya sudah naik ke surga, dan benar dia di surga berkuasa sebagai Raja, tapi Tuhan Yesus juga ada bersama dengan kita karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Nah anak-anak, hari ini sekian ibadah kita hari ini, dan Bunda mau ajak anak-anak untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai beribadah. Tuhan, kami mau percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan menyediakan surga bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati kami jadi anak yang sehat, yang pintar, dan anak yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.